warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktikum ya tentang totok vagina. Di mana totok vagina ini menjadi penting karena kalau pada wanita kecantikan itu biasanya tidak hanya pada wajah, tetapi daerah organ intim juga perlu dilakukan perawatan gitu ya. Ya salah satunya dengan apa? Dengan totok vagina. Sekarang sudah banyak berkembang gitu ya. Untuk asuhan-asuhan komplementer seperti mom spa, baby spa ya, totok vagina, ratus vagina, totok wajah gitu ya. Totok payudara itu juga ada. Nah, sekarang nanti Ibu akan perlihatkan gimana sih caranya melakukan totok vagina tersebut gitu. Apakah yang ditotok itu di daerah vaginanya gitu ya? Ternyata bukan di daerah vaginanya gitu ya, tetapi lebih di daerah pinggang sampai gluteus atau bokong. Jadi posisi pasiennya bukan tengadah gitu ya, tetapi melainkan dengan posisi tengkurap gitu. Nah, nanti harapannya dengan praktikum ini mahasiswa bisa tahu tentang apa itu totok vagina, manfaatnya untuk apa gitu ya, dan teknik atau pemijatannya seperti apa, bisa mempraktikannya dengan langsung begitu. Yang boleh menggunakan totok vagina siapa, yang tidak boleh juga siapa, itu harapannya sudah juga tahu. Tentu di sini ada kalau totok vagina itu merupakan totok yang dilakukan di daerah pinggang dengan titik-titik tertentu. Tentunya yang dipijat itu ada titik saraf gitu ya, titik saraf. Itu nanti Ibu tunjukkan melalui pantom gitu. Lalu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah bisa melenturkan daerah organ kewanitaan gitu ya, membuat merasa nyaman, rileks daerah tersebut, sehingga akan membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis, lebih mesra begitu ya. Terus juga bisa melenturkan otot pinggang, otot panggul itu juga ikut lentur begitu. Bisa juga untuk mengurangi rasa nyeri pada saat haid gitu ya. Terus selain daripada otot-otot daerah vagina juga lentur. Jadi kalau daerah otot vaginanya lentur, nanti hubungan suami istri itu bisa semakin baik. Lalu siapakah yang boleh melakukan totok vagina? Yang boleh melakukan totok vagina itu adalah biasanya orangnya itu punya keluhan daerah kewanitaan atau sering dikatakan dengan misfi gitu ya. Itu lentur atau kendor, mengalami kendor. Atau bisa juga ibu yang habis melahirkan ya. Itu juga menjadi indikasi atau hal-hal yang dianjurkan. Lalu yang tidak boleh itu siapa yang tidak boleh melakukan totok vagina? Itu adalah orang yang mempunyai penyakit menular seksual, itu tidak diperkenankan. Lalu yang mengalami cedera pada daerah punggungnya, pinggang, jadi dari cedera daerah belakang ya, atau ada cedera daerah saraf ya atau vertebranya ya. Jadi kalau ada di situ itu yang tidak boleh gitu. Ada fraktur, ada perlukaan, pokoknya di daerah tulang vertebra, daerah punggung sampai dengan gluteus itu tidak diperkenankan untuk melakukan pemijatan totok vagina. Alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana, kita hanya menyiapkan tempat tidur ya. Terus bisa minyak pelumas ya, minyak pelumasnya bisa pakai minyak zaitun, baby oil atau coconut oil itu juga bisa, FCO ya, itu juga boleh gitu ya. Terus perlu untuk menjaga privasi, kita biasanya pakai kemben gitu ya, pakai kemben atau bisa juga kalau nggak ada kemben boleh pakai selimut gitu ya. Tetapi baiknya pakai kemben sih, kalau kita profesional itu biasanya pakai kemben gitu ya. Jadi bukan selimut gitu. Jadi kemben juga selimut ya, biar semakin rapi, dan tirainya di ruangannya tertutup gitu ya. Bisa juga disiapkan ada handuk juga boleh ya, nanti kalau habis selesai dilakukan totok nanti bisa untuk mengeringkan di daerah punggung, kaki ya, pinggang yang tadi kita lakukan totok gitu.
Langkah-langkahnya melakukan totok bagaimana ya? Pertama kita minta izin dulu ya. Minta izin karena nanti bagian dalam roknya itu atau pokoknya bagian bawahnya itu akan dilepas gitu ya. Terus kita sampaikan maksud dan tujuan kita mau melakukan totok vagina itu gitu. Terus habis itu kita memposisikan pasien gitu ya, memposisikan pasien posisinya tengkurap ya. Terus habis itu kita lakukan stretching ya. Stretchingnya kita yaitu stretching di sini adalah melakukan massage kepada klien atau pasien tersebut. Kita massage begitu ya. Yang dimasak di daerah mana? Bisa di daerah dari kaki, paha, ya, bokong, pinggang, ataupun bisa sampai ke punggung gitu ya. Kita lakukan daerah pemijatan di situ. Tujuannya apa? Kok perlu di stretching terlebih dahulu agar di daerah tersebut mengalami nyaman, rileks gitu ya, lentur, sehingga nanti akan memudahkan saraf-saraf di sekitar itu saat kita melakukan totok vagina itu sudah elastis sehingga akan memudahkan atau akan lebih membuat lebih berhasil begitu ya. Jadi tidak langsung ditotok vagina tapi di stretching terlebih dahulu. Penggunaan stretching tadi kita bisa menggunakan minyak zaitun atau baby oil ya, yang ditaruh bisa dituangkan di tangan kita terlebih dahulu ya. Terus kita lakukan pemijatan di daerah tersebut ya, kaki, paha, bokong, pinggang, boleh punggung itu juga boleh ya. Durasinya nanti tergantung daripada masing-masing pasien ya. Nanti biasanya kita akan kerasa ini sudah lentur, ini sudah elastis setelah dilakukan beberapa kali pemijatan ya. Biasanya sih bisa 20 sampai 30 menit. Lalu setelah 20-30 menit kita lakukan stretching, baru kita akan melakukan totok vagina. Nanti totok vagina itu ada titik-titiknya seperti ini ya. Nah, ini ada titiknya. Jadi di daerah pinggang di sini ada titiknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik ya, ada 5 titik. Terus yang ke samping ini ada 4 titik ya. 1, 2, 3, 4. Terus ini di bawah ini ada 1 titik ya. Di bawah ini di pertengahan antara bokong, bawah bokong ini ya. Ini juga ada 1 titik. Lalu di lipatan ini ya, di selangkangan ini ada 3 titik. 1, 2, 3 gitu. Dan ini nanti pemijatannya yaitu dengan atau totoknya itu dengan 3 kali hitungan ya, 3 kali hitungan sebanyak di sini ada 5 sampai 10 kali. 5 sampai 10 kali pijatan atau putaran gitu ya. Dan ini begini. Nah, ini misalnya bisa pakai 2 jempol begini ya. Nanti Ibu lihatkan di pantom itu kita muter begini. Ini searah ya. Jadi searah. Ini 1, 2, 3 ke bawahnya lagi 1, 2, 3 ke bawahnya lagi 1, 2, 3 ke bawahnya lagi 1, 2, 3 ini ke bawah lagi 1, 2, 3 terus ke samping ini lagi ya, ke samping sini ini sini 1, 2, 3 ini ya muter gini 1, 2, 3 ini juga 1, 2, 3 1, 2, 3 gitu kan sampai di sini nih, ini terakhir yang keempat 1, 2, 3 muter begini. Lalu di daerah bokong di sini ya tengah di bawah bokong sini pertengahan paha juga nih 1, 2, 3 gitu ya menghitungnya. Terus di daerah tengah di sini ada ya, silakan dipijit 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ini bisa gantian 1, 2 nah gitu ya nanti. Nah ini 5 sampai 10 kali habis kita lakukan 1 kali ini begini ya, terus kita ulang lagi di daerah tersebut begini, kita ulang lagi terus habis itu kita ulang lagi ya yang ketiga, terus kita ulang lagi yang keempat, kita ulang lagi yang kelima gitu. Kalau misalnya itu masih menurut kalian itu masih belum ini ya tambahin lagi gitu ya, bisa sampai dengan 10 kali. Kurang lebih begitu ya. Oke. Jadi nanti Ibu kalau praktekin di pantom mungkin
karena ibu hanya sendiri, jadi nanti mungkin gambarnya kurang jelas, tapi kalau di sini insya Allah nanti udah bisa. Kalian mungkin insya Allah udah paham gitu ya. Oke, kita lanjut ke pantum. Oke, ini ya pantumnya. Posisinya dia tengkurap begini ya. Dan ini menggunakan kemben. Kembennya harusnya sampai ke atas begini ya. Itu. Kalaupun yang dilepas hanya bagian bawah tok ya kembennya di bawah. Di sini ada bajunya. Gitu ya. Nah, setelah pasien kita posisikan tengkurap seperti ini, itu kita pakai tangan kita itu pakai baby oil ataupun pelumas ya. Nah, ini pelumasnya bisa berupa fish oil ya, baby oil atau minyak zaitun juga boleh. Terus juga bisa baby oil yang biasanya juga boleh. Nah, ini posisi tengkurap ya. Silahkan nanti bisa dipijit. Nah, ini tulang vertebra ya. Setelah tangan kita diberikan pelumas atau baby oil tadi, kita akan melakukan stretching ya. Stretchingnya boleh dari punggung dulu atau boleh juga dari bagian kaki terlebih dahulu gitu ya. Misalnya kaki tadi sudah kita pijit ya, kita pijit di daerah punggung, ini kita ke atas begini gitu ya. Nah, ini ke atas kanan dan kiri gitu ya. Kanan dan kiri di stretching, pokoknya semuanya di stretching sampai badan ini menjadi lentur, elastis begitu ya. Tidak elastis begitu, lentur, nyaman gitu. Nah, harus bagaimana teknik stretchingnya atau pemijatan itu senyaman kalian melakukan pijatan itu nggak apa-apa, cuman harus teratur aja. Jadi habis begini jangan langsung begini, jadi teratur ke atas dulu semuanya, misalnya 3 kali ke atas dulu baru nanti ke bawah, jadi teratur gitu itu ya. Jangan kok begini terus ini begini itu enggak ya, tapi teratur. Kalau sisi kiri dulu ya sisi kiri dulu teratur gitu ya. Kalau langsung 2 ya silahkan langsung tangan 2 begitu, dengan 2 tangan begitu boleh silahkan, tapi teratur ke atas dulu baru nanti ke bawah gitu ya. Untuk titiknya tadi kan dari pinggang agak ke atas sedikit kan gitu ya kalau digambar tadi. Ya silakan di dekat tulang vertebra. Ini dekat tulang vertebra ada 5 titik. 1 2 3 4 5 ya. 5 ini di daerah sini mentoknya bokong ini. Nah, habis itu kalian ke samping. Ini ada 4 titik. Misalnya 5 kan 1 2 3 4. Nah, 4 tuh di paling bawah titik sini. Nah, terus habis itu di sini ada 1 titik ya, ada 1 titik. Terus di lipatan ini ya. Nah, lipatan ini nanti ada 3 titik. 1 2 3. Gitu ya. Oke. Nah, caranya tadi seperti yang Ibu tayangin waktu pemijatan di daerah gambar. Bisa menggunakan jari jempol dan bersamaan. Begitu, 3 kali hitungan sebanyak 5 sampai 10 kali. Nah, mungkin begitu yang Ibu sampaikan. Nanti mohon maaf atas kekurangannya mungkin dalam video ini karena Ibu sendiri, jadi Ibu agak kesulitan melakukan pemijatan itu tadi ya, untuk memvideo dan memijat dalam sekaligus ya gitu. Tapi intinya pokoknya urutannya adalah posisinya dia tengkurap, meminta izin untuk dilepaskan pakaiannya, terus habis itu lakukan stretching terlebih dahulu ya. Jadi memijat pokoknya di daerah kaki, paha, bokong, pinggang, punggung gitu ya. Dan itu secara teratur ya, jangan dengan metode yang nggak teratur habis atas langsung bawah gitu atau sembarangan begitu, nggak, tapi teratur ya, ke atas dulu berapa kali gitu, terus ke bawah gitu boleh, baru ke bawah gitu. Terus habis itu baru dilakukan teknik pijat totoknya itu tadi. Terus habis itu pasien bisa dilap lagi pakai handuk biar nggak terlalu lengket-lengket begitu. Terus habis itu selesai begitu ya. Teknik pijatnya bisa 3 kali hitungan sebanyak 5 sampai 10 kali. Jadi kalau untuk stretching dan juga totok vagina gitu ya, saya rasa 1 jam itu udah bisa membuat pasien menjadi rileks dan nyaman. Oke, kurang lebihnya 1 jam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.